Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sofa Mustafa Khalid, dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini akan menyampaikan terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab sebagai bagian dari unjuh kerja Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2025 pada bidang pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian program studi yang memiliki bobot 3 SKS dengan beban kerja 135 jam per semester, serta ditempuh pada semester 4. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa tentang teori, konsep, praktek, dan membuat serta menyusun sebuah strategi pembelajaran bahasa Arab, termasuk cara menerapkannya dalam proses pembelajaran agar lebih terarah, efektif, dan menyenangkan. Dengan mengusung Team-Based Project Learning. Luaran pada mata kuliah ini berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, materi ajar sederhana dalam arti modul ajar yang terintegrasi dengan evaluasi atau penilaian, dan media pembelajaran yang berbasis digital dan konvensional. Capaian pembelajaran mencakup penguasaan konsep, kemampuan analisis, keterampilan menyusun, dan membuat media terintegrasi akademik. Penilaian dilakukan mencakup partisipasi, tugas, proyek, kuis, dan ujian semester. Begitulah sekilas tentang rencana pembelajaran pada mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan perkuliahan ya. Setelah minggu kemarin, hari ini kita mulai lagi. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu dipimpin oleh Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu untuk berdoa dimulai. Berdoa dicatat. Ya, sebelum ya Pak Hukum, ya kan? Alhamdulillah. Ada yang Ada Ustaz. siapa? Pak Hari sakit. Hari sakit. Ya. Siapa lagi? Abdul. Ya. Abdul kemana? Izin. Izin. Ya. Oke. Cuma 2 orang. Ya. Ustaz. Baik para mahasiswa, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan terkait materi elemen ketercapaian strategi pembelajaran. Di minggu kemarin itu kita kan sudah belajar terkait hakikat strategi pembelajaran. Ada yang masih ingat apa itu hakikat di minggu kemarin? Hakikat strategi pembelajaran itu apa? Hakikat itu kan rencana atau merancang pembelajaran. Jadi konsepnya adalah merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Nah, sekarang adalah elemen. Apa itu elemen? Komponen atau unsur. Ya, elemen itu unsur atau bagian terkecil. Sebelum ke sini, kita harus melihat dulu yang disebut dengan kurikulum. Ini kan elemen terkecilnya. Nah, kurikulum itu kan bagian wadahnya atau mangkuknya. Karena strategi itu implementasi dari kurikulum. Paham dong sampai sana? Ya. Jadi apa yang ada di kurikulum diimplementasikan oleh strategi. Jadi kurikulum itu dibuat untuk mengimplementasikan strategi yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran seorang guru. Nah, apa saja yang menjadi elemen ketercapaian itu? Ada 5 poin yang harus diperhatikan. Ada 5 elemen yang harus diperhatikan dalam mencapai ketercapaian pembelajaran.
Yang pertama adalah tujuan. Nah, hakikat tadi ya para mahasiswa untuk merancang rencana pembelajaran itu dimulai dari yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi sebelum untuk ketercapaian itu apa yang harus dilakukan kita seorang guru? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu harus jelas, harus fokus. Dalam apa? Dalam rencana pembelajaran. Mengapa? Karena salah satu elemen pentingnya ini dulu. Tujuannya dulu. Nah, kalian kan suka ditanya, tujuan kalian belajar itu apa? Coba Bapak tanya, tujuan kalian belajar apa? Tujuan kalian belajar bahasa Arab, katakanlah contoh. Memperoleh produk baru. Ya, satu memperoleh misalkan tadi memperoleh produk baru atau memperoleh jadidah. Nah, kalian tulis. Jadi siswa mampu memperoleh mufradat jadidah misalkan sebanyak 5 kata. Itu strateginya satu. Untuk ketercapaian pembelajaran. Ya. Yang kedua, karakteristik siswa. Para mahasiswa inilah yang terkadang harus betul-betul diperhatikan. Mengapa? Tujuan atau rencana pembelajaran yang nanti kalian misalkan buat. Nanti tugasnya ada tugasnya. Rencana pembelajaran kalian buat itu harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Pak, kan karakteristik siswa itu berbeda-beda. Iya, betul. Ada yang salah. Itulah pentingnya kita memahami karakteristik siswa. Atau yang disebut dengan pendekatan. Bapak tidak mungkin menyamakan antara Dea dengan Farhan. Ya karena dari jenis pandai sudah berbeda. Sudah berbeda. Jadi karakteristik siswa itu penting diperhatikan oleh seorang pengajar. Bapak kan selalu bilang berkali-kali di para mahasiswa bahwa untuk menjadi seorang guru itu kita membutuhkan effort dan mental yang kuat. Apalagi sekarang zaman apa? Gadget. Yang karakternya luar biasa. Dapat di mata kuliah siapa yang menyampaikan bahwa kita itu harus betul-betul siap. Ya, guru itu sekarang harus betul-betul siap dengan mental yang benar-benar. Mengapa? Bisa-bisa belajar itu akan dicuek oleh siswa. Tidak diperhatikan oleh siswa. Selepas keadaan pandemi. Selepas pandemi itu pasti akan seperti itu. Makanya gadget itu harus kita rangkul. Harus kita tahu caranya, pendekatannya seperti apa. Karena itu akan mempengaruhi rencana pembelajaran kita. Strategi pembelajaran kita. Walaupun Bapak tahu kalian tidak semuanya di calon pendidik. Tapi kalian pun kan akan jadi seorang orang tua. Karakteristik siswa itu harus kalian mendengar pendekatan, ya, bertanya, mencari kabar, tugas, itu sangat pendekatan. Ketiga, metode. Ya. Metode itu kan berbagai macam, ya, berbagai macam pembelajaran. Metode ada apa saja biasanya? Metode langsung, ya. Dan metode apa lagi? Siapa lagi? Ada yang biasanya kan strategi atau metode yang digunakan itu ada yang komunikatif, ada konsep, ada apa lagi? Problem solving, apa lagi? Based learning, apa lagi?
Lagi? Wow, nih. Jadi, pembelajaran aktif banyak. Saking banyaknya guru juga kadang bingung. Kami harus milih mana, Pak? Ustaz harus milih yang mana ini? Saking banyaknya metode. Makanya di sana kita harus menganalisis siswa tadi karakter, menganalisis materi juga. Mengapa? Karena kita ingin metode atau kegiatan proses pembelajaran itu efektif, tidak mubazir di kelas itu. Jadi apa? Dengan memilih sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Satu lagi nih, tidak pasti. Ya, apalagi sekarang pembelajarannya fokusnya pada siswa student center. Kalau dulu ya teacher center, jadi guru aja terus berbicara sampai berbusa misalkan. Tapi sekarang tidak. Sekarang siswa yang harus aktif. Sekarang guru mungkin hanya sebagai fasilitator di kelas itu. Karena siswa harus aktif. Dengan siswa aktif, pembelajaran biasanya lebih efektif walaupun tidak selalu jadi jaminan. Kalau di kota iya, saya yakinkan iya. Pembelajaran di kota dengan di daerah itu berbeda. Kenapa? Karena daya dukungnya juga berbeda. Kemampuannya, ekonominya juga berbeda. Itu mendukung itu. Kalau di kota mungkin kalian bisa lihat lah. Setiap siswa sudah punya handphone golongan 1. Mereka sangat kesulitan kalau mereka pembelajaran daring juga, online juga. Tapi di daerah, Bapak dulu pernah sampaikan waktu di semester berapa ya? Semester 3. Itu ada siswa yang harus belajar online 1 handphone oleh 4 orang atau 3 orang. Bagaimana itu? Itu makanya pentingnya metode itu di sana. Keempat adalah media. Para mahasiswa sekarang kita selalu dimanja. Kayak dimanja oleh apa? Teknologi. Apa yang tidak ada sekarang teknologi? Tidak ada di teknologi apa? Semua. Bahkan sebelum kita tidur yang paling dicari adalah teknologi. Bangun tidur teknologi yang kita cari. Dalam pembelajaran, dalam proses, dalam penyampaian, baik itu pembelajaran, baik itu informasi, teknologi itu menjadi fondasi yang harusnya menjadi tonggak fondasi yang luar biasa. Tapi sekarang, bahkan kemarin Gubernur Jawa Barat kalian tahu siapa Gubernur Jawa Barat? Pak Deddy. Ya, Pak Deddy. Ya, Pak Deddy menyampaikan, ya rencananya kembali sajalah ke masa lampau pembelajarannya, masa lalu. Ternyata nggak tahu beliau mengandalkan analisis, mungkin beliau juga melakukan analisis, mungkin sudah tidak efektif lagi pembelajaran itu berbasis media teknologi. Harusnya media teknologi itu mempermudah seorang pengajar, mempermudah orang tua. Mengapa? Kalian siapkan LMS, pembelajaran berbasis apa? Learning basic. Ya, siapa LMS? Mudah kan, di Classroom bisa. Di mana lagi? Edmodo bisa. Kalian kan buat materinya, buat apanya? Kuisisnya, buat soalnya dan sebagainya. Sampaikan kepada belajar tidak? Sebagian besar 3/4 siswa tidak belajar. Bapak tanya kepada mahasiswa di sini yang punya adik,
Saat dulu nih disuruh online belajar tidak? Tidak. Kebanyakan tidak. Jadi media atau teknologi itu apakah sekarang menjadi soal penopang atau fondasi? Tidak juga sekarang. Makanya Bapak waktu di mata kuliah media ya menyampaikan kepada mahasiswa ya literasi media itu kita harus bisa 2 poin dalam penyusunan media. Media digital dan media konvensional. Apalagi konvensional. Saat teknologi tidak ada, apa yang akan kita sampaikan kepada siswa? Pada mahasiswa apa? Berarti yang menjadi penopangnya adalah konvensional. Mengapa? Karena kita bisa menyusun, membuat ya materi itu sederhana, tapi menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Jadi itu lebih praktis. Ya, kalau nggak ada handphone harus ada kalau ada handphone harus ada pulsa, kalau ada pulsa harus ada internet. Itu sudah ada internet harus ada proyek. Kalau menggunakan teknologi digital, tapi konvensional. Satu, kita bisa mengembangkan diri untuk menyusun media. Kedua, siswa bisa aktif dan interaktif ya dalam pembelajaran, baik itu dalam menyusun media secara bersama-sama atau interaktif dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan media konvensional. Itu ya. Sampai di sana ada yang ingin disampaikan? Yang sampaikan? Mau nanya boleh Ustaz? Boleh, silakan. Gini Ustaz, kadang kan ada suatu kondisi si pengajar ini tuh menerima kurikulum dari yang di atas. Kalau di DTA itu kan namanya FKDT. Nah, yang dirasa kurikulumnya tuh terlalu tinggi yang diterapkan kepada DTA tersebut. DTA tersebut tuh jadi si pembelajarannya tuh masih biasa-biasa aja. Kalau diterapkan kurikulum yang diberikan FKDT kepada DTA tersebut itu serasa lebih berat. Jadi mungkin pertanyaannya Ustaz, apakah pengajar itu tetap memaksakan kurikulum yang telah diberikan dari FKDT atau ada keselarasan atau penyederhanaan gitu agar si kurikulum itu disampaikan kepada anak-anak? Bagaimana Ustaz? Ya, bagus pertanyaannya. Kalau kurikulum kan sudah baku ya, susah kan kita untuk merubah. Nah, kita adopsi atau modifikasi saja apa yang akan kita sampaikan, sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi adopsi kurikulumnya tetap saja, tapi apa penyampaian yang akan kita sampaikan modifikasi. Mengapa? Karena jangankan yang DTA itu di kasus di MI saja sekarang terjadi. Ya. Entahkah itu pergeseran materinya atau memang standar yang diberikannya tinggi. Ya. Kalau dinas mengikuti kurikulumnya Kementerian Agama, dinas pasti akan kewalahan. Karena anak kelas 5 saja sudah belajar yang namanya fi'il, amar, ya, mubtada, jamak taksir, jamak muannas. Ya, kelas 5 loh. Kelas 5 madrasah ibtida. Iya. Ya. Kalau di SMA mungkin kelas 10. Kan jombang kan? Jombang pembelajarannya. Ya. Kalau alangkah baiknya jika materi itu disesuaikan saja. Ya, disesuaikan saja, dimodifikasi saja sesuai kebutuhan. Walaupun kita juga tidak bisa mengelakkan itu yang ditetapkan kurikulumnya oleh kementerian. Ya. Karena yaitu makanya Bapak sampaikan pergeseran materi itu memang tidak bisa dielakkan lagi. Semakin di sini pasti materi semakin tinggi. Ya. Ya itulah perlunya berbagai poin tadi. Dari tujuan, karakteristik, metode, media.
Mengapa media disimpan di keempat? Karena media ini ya akan menjadi penopang ketika pun ini. Sebelum apa nanti? Yang terakhir adalah evaluasi. Paling terakhir kan evaluasi. Bagaimana kita menilai, memeriksa ya siswa itu mampu tidak. Ya, dengan apa? Bisa dengan tes lisan, tes tulis, ya. Dengan tugas misalkan, ya, itu kan banyak hal dalam tes evaluasi itu. Nah, sebelum ke evaluasi, jadi Bapak selalu menekankan media itu kalian jangan fokus pada digital. Konvensional, harus coba konvensional. Biar kalian mengasah psikomotorik. Nih, kalau di mana saat teknologi itu tidak ada di daerah kalian, Bapak yakin kalian itu mungkin berasal dari daerah kebanyakan. Dan teknologi itu dibatasi oleh tempat dan wilayah. Yang mungkin sekarang internet sudah bisa di mana saja. Tapi kan alatnya mungkin tidak juga mendukung. Kalian bisa melakukan konvensional. Dan itu lebih efektif menurut Bapak. Makanya instruksi gubernur kita saat ini nih, ya, itu inginnya beliau kembali saja ke pembelajaran lama dahulu. Karena teknologi itu menurut beliau nih ya, teknologi tidak menjadikan siswa lebih baik untuk pembelajaran. Ya, sampai sana? Itu? Ya. Nah, memang kasus di kita itu sedikit problematik. Kita bahasa Arab itu kurikulumnya ada di 2 tempat. Walaupun sebetulnya kurikulum fullnya, kurikulum dari kelas dasar sampai akhirnya itu ada di Kementerian Agama. Di Kementerian Pendidikan hanya ada di kelas 10 sampai kelas 12 atau di tingkat menengah ke atas. Jadi memang ya gimana lagi, memang seperti ini yang terjadi ya. Itu Bapak pernah menganalisis beberapa poin terkait materi terkait kurikulum Kementerian Agama. Ya, ya disampaikan tinggi ya memang. Tinggi itu mungkin bagi yang ada di sekolah umum. Tapi kan kita tidak tahu yang ada di sekolah madrasah. Karena mungkin dianggap oleh penyusun siswa madrasah itu sudah sering menggunakan bahasa Arab itu dari segi mengaji, mereka sudah paham. Nah, memang nanti harusnya ada kajian khusus terkait kurikulum. Ya, begitu. Yang terakhir evaluasi. Mahasiswa kan sekarang ya evaluasi juga banyak bentuk kan, bahkan dalam bentuknya teknologi digital, dalam apa lagi bentuknya dalam dalam tes lisan, ya. Qiraah bisa dalam bentuk tes lisan, muhadasah bisa dalam bentuk tes lisan, ya. Tes tulis, ya apa? Kita raba. Sebetulnya evaluasi bahasa itu mudah. Jangan dipersulit lah kalau yang mudah. Jangan mempersulit diri. Mengapa mudah? Coba. Ada yang tahu mengapa mudah?
tes itu bisa langsung kalian buat ya dalam proses pembelajaran. Contoh, kalau kita tes kita apa? Dalam pembelajaran misal apa? Materinya apa misalkan? Insya. Atau materinya misalkan al-madrasah. Ya. Suruh aja anak menulis yang memproduk yang ada di sekolah. Tapi kita sampaikan dulu, ya, sampaikan dulu atau memberi pendahuluan terkait sekolah. Sekolah itu ada apa saja, kan dia akan berpikir dan akan mengeset tuh di pikiran mereka. Oh tadi itu ya apa namanya madrasah berarti ada kelas al-faslun. Ya, ada apa lagi? Kolam, saburatun, ada meja. Kan pasti banyak kan belajar, menghafal itu. Sederhana. Dan itu lebih efektif. Betul tidak? Lebih efektif. Kalian daripada membuat materi panjang lebar. Karena siswa jenuh. Lagi kalau nggak paham. Tapi dengan spontanitas, stimulus yang sederhana itu lebih enak, lebih menangkap mereka. Ya, makanya konvensional itu dibutuhkan. Kita harus teknologi digital. Itu, ya. Karena waktu sudah hampir habis, sebelum kita selesai ada yang tanya lagi? Sudah tidak? Ya, kalau tidak ada, para mahasiswa tugasnya hari ini adalah kalian menyusun rencana pembelajaran sederhana, ya. Nanti dikumpulkan di spot, ya. Setiap mahasiswa sederhana saja. Tujuannya apa, ya? Metodenya apa, medianya apa, kalau apa, selesai. Sederhana, ya. Nah, sesuaikan dengan apa? Karakter siswa. Nah, tugas ini dikumpulkan, ya. Kalau Pak bisa nggak meling atau misalkan ya boleh, silakan. Sederhana aja, simple, ya tidak harus panjang lebar. Tujuannya apa, pembelajarannya, metodenya apa, medianya apa, prosesnya. Materinya silakan kepada kalian, tentukan saja. Mau kelas berapa, mau misalkan tingkat dasar madrasah silakan. Mau tingkat sanawiyah silakan, SMP atau tingkat aliyah boleh. Yang penting tugas itu dikerjakan dengan baik, dikumpulkan, nanti diperiksa dan dikembalikan lagi feedback kepada para mahasiswa di minggu yang akan. Tentu, ya. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.